Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sekarang saya akan menjelaskan lagi yang menjadi misteri Ya'juj dan Ma'juj ya. Ya'juj dan Ma'juj di posisinya di mana di ininya. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu bukanlah monster atau gimana ya, tapi dia manusia seperti kita biasa ya, suatu kaum yang dikurung di antara dua gunung. Ini akan saya jelaskan di dalam Al-Quran, ada penjelasannya di dalam ini surat Al-Kahfi ini ya, dalam surat Al-Kahfi ini. Dia ada seseorang yang bertanya dan mereka bertanya kepada Muhammad. Jadi ini cerita Nabi Muhammad untuk kaumnya tentang Dzulkarnain gitu kan. Dzulkarnain itu hidup di zaman Nabi Khidir. Itu cerita sejarahnya atau gimana jelasnya nanti ada di Quran dijelasin lah. Banyak nih, tebal sekali nih. Lumayan nih nyari baca artinya nih, kalau enggak ini mumet kepala. Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihatnya matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Nah, jadi di mana Ya'juj Ma'juj itu? Di antara matahari terbenam dalam laut yang berlumpur hitam. Jadi ada laut di antara laut, pokoknya di posisi laut lumpur hitam dan matahari terbit. Nah, itu di situ hitam, di sana ditemukannya suatu kaum tidak beragama. Kami berfirman, wahai Dzulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak beriman kepada mereka, pada kaum Ya'juj dan Ma'juj ya. Nah, terus ke sini Dzulkarnain berkata, siapa berbuat zalim kami akan menghukumnya. Kami akan menghukumnya dan aku dikembalikan kepada Tuhannya. Kemudian Tuhan mengazabnya dengan azab yang sangat keras. Ini letak posisi Ya'juj dan Ma'juj di kurung itu dia nih. Pokoknya laut yang berlumpur hitam, di sana ditemukan suatu kaum. Oke, bisa kesini ya. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur. Jadi waktu itu di mana terbit matahari timur bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari. Kaum. Berarti negeri timur itu ya timur Papua, berarti antara Amerika itu kan, barat Amerika dan timur Asia. Itu kan timur, bukan timur tengah ini. Tapi timur. Demikianlah dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya Dzulkarnain. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi. Mereka berkata, wahai Dzulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan. Jadi ya Dzulkarnain ini bertemu suatu kaum, kan? Nah, ada kaum hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Jadi ketemu kaum yang tidak memahami pembicaraan bahasa Nabi, bahasa Dzulkarnain. Kaum itu yang nggak mengerti itu bukan Ya'juj dan Ma'juj, tapi yang selalu menerima kezoliman, kejahatan dari Ya'juj dan Ma'juj. Lalu bercerita, mereka berkata, wahai Dzulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka lanjut ke sini. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan? Jadi suatu golongan, satu kaum yang selalu dijolimi minta tolong kepada Dzulkarnain antara kami dan mereka. Terus Dzulkarnain ngomong, Dzulkarnain berkata, apa yang telah dianggurkan Tuhan kepada aku lebih baik daripada imbalanmu. Jadi itu perlu dibayar, coba Sunda mah gak usah dibayar. Maka bantulah aku, bantu saja, bukan apa yang aku perlukan. Nah, kekuatan agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan besi. Nah, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Dzulkarnain berkata,
tiuplah api itu ketika besi sudah menjadi merah seperti api. Dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu. Jadi dibakar besi ini, udah kumpul banyak, dibakar sampai panas, ditiupkan. Entah pakai apa itu, mungkin pakai alat ya, udah canggih ini. Berarti informasi ini menandakan bahwa di zaman Zulkarnain ini udah canggih, bahkan lebih canggih ini, membuat dinding tinggi sampai puncak gunung itu udah canggih. Maka mereka Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya. Nah, dia Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila janji Tuhanku sudah datang, dia akan menghancurkannya, dan janji Tuhan itu benar nih, akan menghancurkan. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu bukan hidup di dalam guha, tapi hidup di wilayah di antara dua gunung yang dikelilingi gunung. Itu. Nah, jalan keluarnya satu-satunya di antara dua gunung itu dibenteng oleh Zulkarnain. Nah, di sini jelaskan. Dan pada hari itu kami biarkan mereka Ya'juj dan Ma'juj berbaur antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangkala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya. Nih, ini harus jeli ini. Dan pada hari itu kami biarkan mereka Ya'juj dan Ma'juj berbaur tuh, berbaur kan, berbaur antara satu dengan yang lainnya. Jadi Ya'juj dan Ma'juj keluar itu tidak memakan kita, tidak merusak secara langsung, bukan seperti itu, tapi berbaur dengan kita, dan tapi merusaknya secara halus, secara pasif, secara musik. Nah, sangkala ditiup lagi akan kami kumpulkan nih. Jadi pernyataan berbaur antara satu dengan yang lain, ini berbaur dengan kita, tidak memakan kita, bukan seorang monster tapi seorang manusia. Nah, dijelaskan di sini. Kalau mereka tidak berbaur dengan kita, belum keluarnya itu tidak seperti monster ya kan. Nah, akan kami kumpulkan, tidak ada kata-kata akan kami kumpulkan mereka semua, nih enggak ada. Apabila sesangkala ditiup, berarti sebelum hari kiamat Ya'juj dan Ma'juj ini sudah keluar. Nah, apabila sudah tiba hari kiamat, sangkala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semua. Berarti berbaur ini mereka udah keluar satu dengan yang lainnya, yang lain dengan berbaur biasa ini, karena ini udah dihancurkan nih. Cuman hancurnya dinding ini kapan gitu, apa sudah apa belum, dan janji Tuhan itu benar. Di sini kan jelas, apabila sangkala ditiup lagi akan kami kumpulkan, berarti sudah keluar, sudah berbaur, pas hari kiamat dikumpulkan lagi gitu. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu tafsiran dari ayat ini itu bukanlah manusia yang memakan manusia atau membunuh hajar sana hajar sini, tapi seperti kita, cuman merusak secara halus, bukan ya. Di sini gitu, walau alam, tapi yang sebenarnya gimana? Tapi cuman di sini jelaskannya seperti itu. Nih, berbaur antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangkala, berarti apabila hari kiamat ditiup lagi, akan kami kumpulkan. Kalau mereka belum keluar, maka akan ada istilah kata-kata kami kumpulkan, berarti tetap di dalam, berarti nggak perlu dikumpulkan, tetap terhalang dinding. Kalau memang ini nggak berbaur, nih hancur, berarti hancur. Itu. Oke. Segitu informasi dari saya, semoga bermanfaat soal Ya'juj dan Ma'juj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.